Shalom. Mari kita beribadah di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari ini demikianlah Mazmur Tuhan. Tuhan memerintah, Dia berjumpakan kemuliaan. Tuhan berbagaikan kekuatan dan Ia menyiapkan dirinya. Dan dunia ditegakkan dan tidak terguncang. Tatahmu kuku dari semula, ya Engkau Tuhan yang kekal. Air bah meluap, ya Tuhan, air bah telah meninggi, suaranya tinggi, air bah telah meningkatkan gemuruh gelombangnya. Sesungguhnya Tuhan di tempat yang maha tinggi, lebih tinggi dari bunyi air yang besar, dan kekuatannya dahsyat deru ombak. Kesaksian-kesaksian-Mu telah sangat diteguhkan, kekudusan pantas berada di tempat bait-Mu, ya Tuhan, sampai sepanjang masa. Haleluya. Siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Biar tema di minggu kedua ini menjadi hidup yang benar ada dalam bagian gereja Tuhan di tempat ini. Pribadi lepas pribadi, kami siap untuk mengiring-Mu Tuhan. Kami siap untuk masuk dalam rencana-Mu Bapa. Kau pakai pikiran kami, pakai kehendak kami, untuk kami serahkan kepada-Mu. Harapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diberikan kesempatan untuk memuji menyembah-Mu pada pagi hari ini, karena Engkau baik untuk kekuatan di jiwaku, ketenangan batin, ketenangan batinku ada dalam hadir-Mu, ada dalam hadirat-Mu menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu ke cahaya. Katakan mengiring-Mu seumur batin kita, hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan di jiwaku. Amin. Praise the Lord. Ketenangan batinku ada dalam hadir-Mu, ada dalam hadirat-Mu menyembah-Mu. Tersungkur, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat. Takkan ku melepaskan-Mu Tuhan, takkan ku melepaskan.
seumur hidupku masuk dalam mengiringmu seumur hidupku masuk dalam Praise the Lord. Kami mau menyembah-Mu, biar pikiran kami mau fokus pada untuk kami mau menyembah-Mu di tempat ini ya Bapa. Ada harapan yang indah di saat kami menyembah-Mu. Oh, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu untuk kemuliaan kami mau mengiring-Mu, seumur hidupku. masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Ku serahkan padamu harapanku. Hanya di dalam-Mu ku kan teguh Bersama-Mu Tuhan, dan ku untuk kemuliaan. Segala katakan begitu. Bersama-Mu Tuhan, dan ku berjalan-Mu untuk kemuliaan. Jadikanku berjalan-Mu untuk kemuliaan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mari sembah Dia. Bentuk kami jadi bejana-Mu, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami Haleluya. Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami tinggikan, Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bangga Tuhan, kami bisa memanggil Engkau Bapa. Kami bangga Tuhan Yesus bisa menyebut-Mu Bapa dan memanggil-Mu Bapa untuk mengiringi-Mu ya Bapa. Peluk kami Bapa. Hosana, Hosana. Terima kasih Yesus, sebab Kau besar, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
tempat ini. Praise the Lord, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti, katakan Yesus, Haleluya Tuhan, sebab Engkau besar untuk kami di tempat ini ya Bapa. Kami agungkan Engkau, kami layakkan Engkau melalui penyembahan kami. Tiba saatnya kami juga mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Engkau adalah Tuhan kami yang benar ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami mau bersorak-sorai lebih lagi bagi nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita, amin. Kekuatan Yesus ada dalam kehidupan kita. Seberapapun yang kita hadir pada saat kesempatan pagi hari ini, berikan salam kiri kanan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kau Tuhan yang benar dalam kehidupan kita. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Tema kita adalah tema janji yang benar untuk kita, bahwa Tuhan kita Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai
badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta alam semesta. Engkau Tuhan yang benar. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, amin. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkat. Walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta alam memuja. Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, semesta alam semesta alam katakan, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, amin. Kita tidak salah pilih, kita tidak salah koridor, bahwa kita di dalam Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus yang memberikan kekuatan, Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Kita katakan pujian ini lagi. Kalau kita mau bergoyang, bergoyang saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan tunggal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, di dalam namanya. Sekali lagi, Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya glory, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah.
kita, amin. Haleluya. Yohanes 14 ayat 6 katakan, Yesus jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus sendiri, amin. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan, di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan, di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal, amin. Haleluya, Tuhan kita berkuasa untuk kehidupan kita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau mengajak kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan, amin. Tuhan kita lah Tuhan yang benar. Saya aminkan itu, Tuhan kita Tuhan yang benar. Tuhan kita yang menolong kita. Tahun berlalu sudah Tuhan pelihara kita. Musim demi musim kita sudah lalu. Kita terus percaya janji Tuhan, janji yang benar. Dari kita kejadian sampai wahyu adalah janji yang benar untuk kita. Terima kasih Tuhan. Janji Engkau janji yang benar. Tolong kehidupan kami, Bapa. Angkat kehidupan kami, ya Bapa. Angkat gereja Tuhan di tempat ini supaya menjadi cahaya yang benar untuk menyinari kota Bogor di tempat ini, Bapa. Kami tahu kami tidak mampu, tetapi dengan janji-Mu yang benar, Engkau akan memampukan kami. Di tahun 2025 kami akan melangkah dengan janji Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan. Katakan pujian. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, kami yakin Engkau memberkati kami, menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara seluruh hidup. Saya untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai diramu tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu
kami lebih dari 2-3 orang berkumpul. Tapi saat ini ya Bapa, Engkau akan melihat kami untuk menyembah. Firman Tuhan berkata, 1 iota pun Engkau tahu isi rambut kami Tuhan, tidak akan pernah jatuh. Engkau tahu isi hati kami Bapa saat pagi hari. Walaupun kami datang dengan berbeban berat, permasalahan, tapi kami yakin Tuhan selalu menolong kami. Kau berkati rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir di tempat ini Tuhan. Tapi kami mau memulai kehidupan kami di tahun 2025 ini Tuhan, untuk kami selalu ditolong Engkau, untuk kami selalu ditolong Engkau dengan kasih karunia-Mu yang luar biasa. Yesus, kami bangga punya Tuhan yang benar. Kami bangga punya Tuhan yang terus menolong kami. Yesus, mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah. Sekira kala Bapak, sekira kala Bapak syaka, Bapak. Yesus, kami perlu Tuhan yang benar. Kami tidak mau melihat orang yang benar Tuhan, tapi kami mau lihat Tuhan yang benar. Yesus, tolong kami Bapa. Yesus, tolong gereja kami ya Bapa. Yesus, kami perlu Engkau, Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Kami klaim itu Tuhan terjadi di gereja kami. Dia Bapak Ibu Saudara-saudara, sembah Dia, keluarkan isi hatimu pada saat pagi hari ini. Dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat. Hosana, Hosana. Praise the Lord Jesus, Jesus my Savior. Kami percaya akan janji-Mu, kami percaya akan janji-Mu. Tuhan yang benar, Tuhan yang benar. Hosana, Hosana bagi-Mu Yesus. Aku percaya kasih Tuhan bukakan jalan untuk kami. Kami percaya di waktu yang terbaik. Praise the Lord. Pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu yang terbaik. Aku percaya Kau bekerja. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikan. Kau berkati hamba-Mu yang membawakan firman-Mu. Ku beli namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya
Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ada kuasa Roh Kudus di tempat ini. Ku percaya pasti Tuhan megahkan jalanku Di waktu yang terbaik, sudut kehendak. tanpa musik katakan pujian ini. Ku percaya, kami percaya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Gereja kami, ada gembala kami, ada ibu gembala, ada para diaken, ada para jemaat di tempat ini. Waktu-Mu yang terbaik, kami klaim, kami percayakan janji-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu, lawatan-Mu ternyata untuk kami. Tidak peduli untuk orang mau menilai kami seperti apapun. Kami tidak peduli orang mau ngomong seperti apa, tapi kami peduli di saat Yesus berbicara untuk kami, akan membukakan jalan yang terbaik untuk kami Tuhan. Segeralah tolong kami Tuhan Yesus. Thanks the Lord. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Di waktu-Mu yang terbaik Tuhan, di waktu-Mu yang terbaik, sudut kehendak. Sekali lagi di waktu-Mu, di waktu-Mu yang terbaik, sudut Ya Tuhan, Kau akan terus bekerja untuk gereja kami, Bapak. Terima kasih, Kau melakukan yang terbaik untuk setiap kami. terima kasih. Sebagaimana hati hamba-Mu, Bapak. Hamba-Mu sangat rindu, sangat ingin setiap keluarga di tempat ini Engkau berkati Tuhan. Engkau berikan keuntungan Tuhan. Engkau berikan berkat-berkat yang luar biasa. Kesehatan. Bukakan pintu-pintu hati yang benar. Urapi setiap kami Bapak. Kami mau jadi tanah hati yang subur Tuhan, tanpa terkecuali. Juga hamba-Mu Bapak, mau mendengarkan firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu setiap pada setiap kami. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk saya minta tutupnya jangan di belakang. Saya minta per keluarga tutupnya di iya. Shalom. Iya. Sukacita untuk kita semuanya. Amin. Ya. Hari ini ya, selama bulan Januari temanya adalah semua yang benar.
kita perlu memiliki sebuah hal yang hati yang benar. Kenapa? Hati yang benar ini sangat luar biasa, ya. Ketika kita ya. Karena sumbernya itu di hati sini, Bapak Ibu, ya. Bisa ke paru-paru, bisa ke usus besar, usus ke jantung dan lain sebagainya. Nah, begini. Kalau hati kita ini penuh dengan happy, penuh dengan sukacita, ya, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kemurahan, penuh dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah. Itu, ya, nah, kalau kita melakukan ini sepenuhnya, nggak perlu yang namanya vitamin. Nggak perlu, maksudnya, pasti sehat, nggak ada sakit penyakit. Itu pasti. Ya. Karena dengan hati yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai, penuh dengan kasih, itu namanya apa? Endorfinnya ya. Endorfin itu air dan darah dalam tubuh kita ini mengeluarkan sesuatu hal-hal yang positif, itu membuat seluruh tubuh kita itu tambah sehat. Nah, untuk yang ibu-ibu, yang wanita tambah cantik. Loh iya. Nah, katakanlah kulitnya mungkin secara umur sudah umur gocap. Ya tahu ya umur gocap ya. Nah, bisa aja dicek kulitnya. Oh, ternyata umurnya baru 17 tahun. Loh iya itu bisa terjadi. Jangan katakan tidak. Loh iya. Nah, itu tergantung hati kita. Ayo. Nah, ketika kita mempunyai hati yang benar, itu dari hati memerintah otak kita. Dari mana? Pertama, hati itu kita punya sudut pandang. Ya, shalom. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ketika kita punya hati yang menyenangkan Tuhan, yang benar, otomatis ya, ketika aku diberkatin, aku sukacita, aku happy, aku beruntung. Nah, jangan berkata, ya wis nasib yo nasib. Uripku ngene ya wis arep diopokno. Ngerti ya bahasa Jepang nih, ini bahasa Jepang. Yang ngerti cuma Ibu Yuli nih, ini bahasa Jepang soalnya. Nah, Pak Abun ngerti ya mungkin. Nah, jangan mengatakan, ya sudah hidupku begini, aku menerima apa adanya nasibku, keadaanku. Ya. Mau diapain lagi? Jangan pernah berkata seperti itu. Berkata, aku anak Tuhan, aku anak raja, aku memiliki hak raja, aku memiliki otoritas raja, aku memiliki sukacita raja, aku memiliki kemuliaan raja, aku memiliki keagungan raja, aku memiliki keajaiban-keajaiban raja. Ya, nah. Ketika kita menyadari ini, ketika kita melakukan dan mempraktekkan ya, otomatis semua yang benar, mengambil sebuah keputusan yang benar. Nah, Bapak Ibu, kenapa ada proses
yang dinamanya kan untuk saling mengenal. Ya. Nah, anak muda nih, ya jangan salah ngambil keputusan. Nah, ketika mengambil keputusan yang bahasa anak muda adalah bahasa kita semuanya. Nah, pacaran itu perlu nggak? Perlu. Tapi yang sehat. Nah, ketika kita saling mengenal, akhirnya mengambil sebuah keputusan yang tepat. Oh, ya udah, aku akan mempunyai hubungan yang serius dengan si A sampai kepada sebuah jenjang yang Tuhan kehendakin. Nah, ketika kita mengambil keputusan ini, sama ketika kita merasakan, benar enggak sih Tuhan itu maha kasih? Benar enggak sih Tuhan itu maha ajaib? Benar enggak sih Tuhan itu maha penolong? Benar enggak sih Tuhan itu mengasihi dan Dia luar biasa? Ketika kita mengenal, oh iya. Paham ya? Ketika kita mengenal, ketika kita sudah ada pujian yang mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, ya kan? Nah, ketika kita sudah mengecap, begitu juga dengan pasangan kita. Oh, pasanganku ini baik. Ya, pasanganku ini Tuh, ini penting, Bapak Ibu ya. Nah, oh ya, pasanganku ini baik, pasanganku ini luar biasa. Nah, di sini saya tidak bicara tentang kesempurnaan, ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tetapi kita sudah mengenal pasanganku ini luar biasa, pasanganku ini hebat, pasanganku ini semangat. Pasanganku ini rajin, pasanganku ini rapi, pasanganku ini selalu berpikir positif, berkata positif, bertindak yang positif, melakukan yang positif. Nah, ketika kita mengatakan ini, iya, nah, kenapa? Karena Mazmur 34 ayat yang ke-16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya terbuka kepada seruan mereka. Dalam arti begini, Bapak Ibu, saya perjalanan kurang lebih hampir seminggu ini mendapatkan berkat yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau Anda kata, salah satu ya kita suami istri. Nah, sang istri doa, berharap, percaya Tuhan sepenuhnya, bla bla bla. Sungguh-sungguh akan Tuhan. Nah, sang suami percaya, bukan tidak percaya, percaya. Tapi percayanya, ya Tuhanlah yang tahu hatinya, ya kan. Tuhan kan yang mengukur hati kita masing-masing. Nah, tapi percaya, aku percaya. Terus akhirnya terjadi sebuah hal yang tidak seimbang. Ada tertulis firman Tuhan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Timbangan itu harus seimbang, betul? Timbangan. Kalau kita beli apa-apa kan sekarang kan kita pakai timbangan, ya kan? Bu, pasar-pasar, Bu, mau beli beras, Bu, mau beli beras berapa kilo? Kan begitu kan ditimbang semua. Nah, ketika kita keseimbangan ini, itu menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Karena keseimbangan itu jadi ada keterpautan
kedua belah pihak. Hati itu supaya bisa utuh itu seimbang. Nah, ketika hati seimbang, maka hatinya benar dan Tuhan tertuju kepada. Nah, ketika suami istri dua orang sepakat minta apa saja Tuhan beri. Jadi nggak bisa sang suami aja yang doanya sungguh-sungguh sampai doa puasa sampai jungkir balik. Atau sang istri yang begitu tapi suaminya santai-santai, biasa-biasa. Nggak bisa. Dua-dua harus sepakat. Itu yang namanya kasih. Ya, nah. Dan Tuhan tertuju. Ketika tertuju, kenapa? Yang pertama yang bisa saling mengecek. Oh iya, hati terbaut, maka Tuhan melihat hati yang benar. Ketika Tuhan melihat hati yang benar, maka apapun yang kita minta Tuhan beri. Tuhan jawab. Nggak mungkin nggak jawab. Bapak Ibu, saya ketemu dengan, ya, saya kan potong rambut ya. Bukan di Surabaya, di sini potong rambutnya barusan kemarin. Nah, kemarin yang potong rambut saya ini bukan yang biasa pegang kepala saya, orang baru. Saya tanya, Pak, yang itu mana? Oh, itu sudah tidak kembali ke sini. Kenapa? Nah, dia utang pinjolnya banyak banget di sini. Nah, kenapa? Kena judi online. Akhirnya diapain sama istrinya? Dicerain sama istrinya. Di sana saya merenung. Nah, ini teman ini ngomong, Pak, enggak ada ya orang ingin cepat kaya tanpa bekerja. Iya Pak, enggak ada orang ingin berhasil lah tanpa bekerja. Kalau ingin berhasil harus bekerja. Di sana saya merenungkan. Ketika kita salah mengambil sebuah sikap hati. Nah, yuk. Nah, sikap hati menentukan tindakan. Saya meminta, itu Om Ansar ada mic-nya, 2 Tawahi 16 ayat yang ke-9. Iya, biar dibaca lebih abdol, lebih mantap. 2 Tawari 16 ayat 9, demikian firman Tuhan. Sebab mata Yahweh menjelajah ke seluruh bumi untuk menunjukkan kekuatannya kepada mereka yang hatinya hanya percaya kepadanya. Namun engkau telah berlaku bodoh dalam hal ini. Karena itu mulai sekarang akan terjadi perang terhadap engkau. Bapak Ibu, di sini ini kisah tentang siapa? Yang namanya Raja Asa. Raja Asa ini adalah dia adalah kerajaan Yehuda. Ya, karena waktu itu sudah terjadi perpecahan antara kerajaan Israel dengan kerajaan Yehuda. Nah, Tuhan mengizinkan kita dalam keadaan tertentu, dalam sebuah ketika Tuhan mau membawa kita naik level, ya, naik level itu ada yang namanya sebuah proses. Ya, kita semua kan, ya kan, dari SD ke SMP pasti melewati yang namanya ujian. Ya, SMP ke SMA, SMA juga ke kuliah dan seterusnya. Nah, pasti tidak lepas yang namanya ujian. Ada sebuah proses. Nah, Tuhan berjanji, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan. Kita bayangkan,
melimpahkan, ya kalau pakai TB-nya dikatakan, melimpahkan semua kuasanya, kemuliaannya, keagungannya, kejayaannya kepada Raja Asa. Tapi Raja Asa melihat fakta. Faktanya, nah, kerajaan Israel lebih besar. Ada sebuah kegentaran, ketakutan, kekhawatiran. Jangan mengatakan, aku ini orang kecil. Jangan berkata, aku ini hamba Tuhan kecil. Jangan. Tuhan pakai aku luar biasa, Tuhan pakai aku dahsyat. Ya, Om Marcel Tuhan pakai semakin dahsyat. Amin. Amin. Ya. Nah, kan masing-masing keluarga kita, ya kan, keluarga Om Andres juga Tuhan pakai semakin dahsyat. Amin. Nah, kita semua Tuhan pakai semakin dahsyat. Ketika kita menyadarin ini, Tuhan akan melimpahkannya. Tapi Raja Asa ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu Tuhan ngatakan, bukan saya yang ngomong ya Bapak Ibu, firman Tuhan yang ngomong. Ketika Raja Asa ini khawatir, Tuhan ngomong, dalam hal ini engkau berlaku bodoh. Jangan sampai kita bertindak bodoh, mengambil keputusan yang bodoh. Raja Asa, ya, membuat perjanjian dengan Raja Aram. Bersekutu, ayo bersekutu sama aku yuk. Kita kalahkan Raja Israel. Nah, ketika kita mengambilkan sikap ini, secara manusia sikapnya betul enggak? Betul. Secara sikap hati manusia betul enggak? Betul. Tapi sikap hati di hadapan Tuhan itu tidak betul, tidak benar. Tidak benar. Bapak Ibu, ini sangat penting. Mengambil sikap hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya melahirkan sebuah tindakan yang benar. Nah, melahirkan sebuah tindakan yang benar. Nah, ya. Saya tidak. Oke. Nah, yuk next. Oke. Nah di sini kan. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dengan segala kewaspadaan. Berarti harus waspada. Ini hatiku sendiri, apakah untuk diriku sendiri sesuai enggak dengan kehendak Tuhan? Oh, kalau enggak sesuai dengan kehendak Tuhan, tanya, apa kehendakmu Tuhan? Apa kehendakmu Tuhan? Perlu mengerti kehendak Tuhan, perlu mengerti hatinya Tuhan. Nah, karena dengan segala kewaspadaan, segala situasi, kondisi, keadaan harus hatinya selalu waspada. Betul? Kalau ada orang ngomong, begini. Wah, kok enak didengar ya. Hatinya waspada enggak? Sudah tidak waspada. Tuhan ingin kita punya hati yang waspada. Karena disitulah sumber kehidupan. Sumber kehidupan kita bukan yang utama, bukan di kepandaian kita, bukan di kemampuan kita. Ya. Tuhan loh. Karena Tuhan dengan manusia itu langit dan bumi. Cara Tuhan itu hati kita. Nah, ketika hati kita itu benar di hadapan Tuhan, di sana sumber kehidupan, berkat itu akan melimpah. Tuhan akan bukakan pintu demi pintu. Semua Tuhan bukakan pintu-pintu kemuliaan, pintu berkat, ke pintu mujizat, pintu keberhasilan, keuntungan, kesehatan. Semua Tuhan berikan kepada kita. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Bapak Ibu. Nah. Ayat yang ke-24. Singkirkanlah dari mulut yang mencemooh.
Jauhkanlah dirimu dari bibir yang jahat. Halo. Tutup, berkali-kali saya ngomong, tutup telinga. Kita mengatakan sesuatu tentang orang lain, itu bagi Tuhan itu jahat. Jahat. Bapak Ibu. Karena itu membunuh pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, ya. Ada satu berita yang membuat hati saya sedih. Ya, nah. Ada sesuatu yang diinfokan yang tentang kami. Oh, Pak Petrus tuh begini. Ya, nah, ini lain, ini cerita yang dari Cengkareng. Ya, nah, ketika disampaikan ke saya cuma ketawa, senyum. Oh Tuhan, ya nggak apa-apa. Kalau pekerjaan Tuhan mau dihalangi, monggo. Urusannya bukan sama saya, urusannya sama Tuhan Yesus. Kita akan lihat. Kita akan lihat kok. Bapak Ibu, nah, karena Tuhan sangat jelas, ya. Ketika kita mengeluarkan satu ngomong tentang siapapun, bagi Tuhan itu jahat. Kalau jahat, Tuhan kira-kira mau berbuat baik enggak kepada orang itu? Walaupun dia ngaku anak Tuhan loh. Walaupun dia ngaku hamba Tuhan loh. Tuhan berbuat baik? No. Enggak. Itu tidak akan terjadi. Nah. Oke, selanjutnya. Nah. Om Masar tolong bacakan nih. Kok kurang jelas buat saya tuh. Tulisannya. Maaf ini sudah mata 4 masih begini. Amsal 4 ayat 25. Arahkanlah pandangan matamu ke depan dan biarlah matamu tetap terjaga. Nah, matamu tetap terjaga dalam arti ini. Nah, orang ngomong begini, lihat dulu. Begitu enggak? Kalau enggak jangan dipercaya. Loh, iya. Kalau faktanya dilihat, enggak kok. Jangan dipercaya. Kata-kata yang melemahkan itu, kata-kata yang tidak baik itu. Jangan dipercaya. Gitu ya. Ketika saya melihat semua yang saya kenal yang bersama dengan saya. Oh dia baik-baik kok. Dia luar biasa kok dalam Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kok. Begini, enggak, saya enggak percaya. Yang saya lihat enggak begitu kok. Bapak Ibu, itu penting. Nah, ya kan? Nah, mata ini perlu terjaga. Nah, ya kan? Ketika sesuatu yang disampaikan ke telinga kita, sambil kita ngantuk-ngantuk begini, berarti mata kita tidak terjaga, gosip itu semakin digosok semakin nah, ya, yuk tolong Om Marcel 26. Apa nih? Ayat 26 Amsal 4 berkata, persiapkanlah langkah kakimu agar tegak jalanmu. Nah, setelah melihat faktanya, kenyataannya tidak begitu, nah, perhatikan langkah kaki kita. Berarti apa yang Tuhan mau, kita tetap go. Amin. Nah, saya suka Umar berkata, kita saatnya tahun ini bukan hanya jalan, tapi berlari. Ya, tempat ini pasti penuh. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Iya. Ya, nah.
Ayo Om Ansel, terakhir 27. Ayat 27 Amsal 4. Janganlah berbelok ke kanan atau ke kiri, angkatlah kakimu dari kejahatan. Nah, ya nggak perlu saya omong deh. Angkatlah kaki kita dari kejahatan. Apa kata orang kita tutup? Yang penting apa kata? Tuhan Yesus. Amin. Nah, saya mau memperlihatkan ini. Yuk, next Om Andras. Kita lihat ini. Ya, Om Andres tolong disetelkan film ini. Saya kirim ke grup itu. Di grup ada tuh, di grup YHS ya. Grup Bogor. Tolong diputar, ini bagus. Nah, rumah ini harganya ya, rumah para artis di sana tuh 100 juta miliar dolar Amerika. Minimal harganya segitu. Nah, rumah itu terbakar semuanya. Hanya satu rumah ini tidak terbakar. Ya, kita akan dengarkan pernyataan orang ini sendiri. Ya. Ditampilkan Om Andras, yuk. Ini di Karena ini rumahnya para hedon, para selebritis. Ya, harganya minimal di sana tuh 100 juta miliar dolar. I shouldn't be crying because my entire block is burnt down. But God saved my house. Why are all of my neighbors? Dibesarkan ya Om Andres. Why are they? And then in the middle of two burnt down blocks, there's one house standing, and that's mine. All throughout Scripture, it is emphasized that there is protection for those who fear and trust the Lord. God is real, He loves you, and He wants to do good things in your life. You can't say this was anything but God. I shouldn't be crying because my entire block is burnt down. But God saved my house. Why are all of my neighbors? Why are they? And then in the middle of two burnt down blocks, there's one house standing, and that's mine. All throughout Scripture, it is emphasized that there is protection for those who fear and trust the Lord. God is real, He loves you, and He wants to do good things in your life. You can't say this was anything but God. I shouldn't be crying because my entire block is burnt down. But God saved my house. Why are all of my neighbors? Why are they? And then in the middle of two burnt down blocks, there's one house standing, and that's mine. All throughout Scripture, it is emphasized that there is protection for those who fear and trust the Lord. God is real, He loves you, and He wants to do good things in your life. You can't say this was anything but God. I shouldn't be crying because Oke, cukup. Kita renungkan. Hanya rumah ini satu-satunya karena keluarga ini percaya Tuhan secara sepenuhnya. Yang lain para artis, apakah dia tidak percaya Tuhan? Percaya. Percaya Tuhan Yesus, percaya. Tapi pola hidupnya, gaya hidupnya, perilakunya. Ya. Bapak Ibu, semua habis hanya rumah ini. Nah, rumah ini kalau Bapak lihat lebih jauh, di depannya itu ada patung Tuhan Yesus. Nah, karena dia percaya penuh, semua habis. Bapak Ibu. Oke. Nah, saya mengajak kita membuka Mazmur 91, mulai ayat yang keempat.
Mazmur 91 ayat yang keempat. Saya bacakan di sini. Dia akan menaungi engkau dengan kepak sayapnya. Di bawah sayapnya engkau akan berteduh kesetiaannya, perisai pelindung dan tembok perlindungan. Engkau tak usah takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada waktu siang, terhadap tulah yang mengamuk dalam kegelapan, terhadap kehancuran menerjang pada tengah hari. 1.000 orang lebah di sisimu dan 10.000 lebah di sisi kananmu, itu tidak akan mendekat kepadamu. Dan dengan matamu sendiri engkau akan melihat dan menyaksikan ganjaran bagi orang fasik. Bapak Ibu, ini fakta, ini nyata. Ini good news. Firman Tuhan ini up to date. Dia tidak pernah usang. Jelaskan. Semua itu rumah yang harganya miliaran dolar. Habis. Ketika Tuhan murka. Petir api tebus menghabiskan. Bukan dari kebakaran hutan, bukan loh ini. Petir membakar. Bapak Ibu. Ayo, saya mengajak kita merenungkan. Mari kita mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan dengan hati yang benar, sepenuhnya. Tuhan tuh suka memberkati kita. Mengasihi kita, menolong kita. Memberikan kesehatan, memberikan keuntungan. Memberikan mujizat. Tuhan itu tidak pelit. Bapak Ibu, ayo. Di hadapan Tuhan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Ambil sebuah keputusan yang tepat. Jangan salah mengambil keputusan. Kita masing-masing, mari kita membuat perjanjian dengan Tuhan. Jangan dengan sesama manusia. Jangan seperti Asa membuat perjanjian dengan Aram. Tuhan tidak suka. Buat perjanjian dengan Tuhan. Karena Tuhanlah tempat perlindungan, Tuhanlah tempat keselamatan, Tuhanlah perisai, Tuhanlah gunung batu, Tuhanlah perlindungan, Tuhanlah penyertaan kita, Tuhanlah kesehatan kita, Tuhanlah kemuliaan, Tuhanlah keagungan, Tuhanlah segalanya buat kita. Amin. Ayo. Tim PAW, ya. Tell God, thank you for you. Tuhan mengasihi kita semuanya. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia
Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak Dia pegang hari esok. Jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita renungkan, Tuhan kita itu nyata. Dia lebih dekat daripada kita. Ayo kita renungkan, kalau andai kata kita berada di perumahan itu, kita hidup dalam berkat Tuhan, kelimpahan Tuhan. Bagaimana hati kita kepada Tuhan. Tapi keluarga ini, keluarga yang Tuhan berkati sedemikian rupa. Tapi keluarga ini melekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Satu keluarga artinya suami, istri dan anak-anak percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan menyertainya, Tuhan melindunginya. Firman-Nya itu nyata, satu rambut pun tidak diizinkan terbakar. Jelas-jelas rumahnya, tembok depannya tidak kena api sama sekali, Bapak Ibu. Nyata Tuhan kita itu. Dahsyat Dia itu. Kiri kanannya, belakangnya semua habis dilahap oleh api. Tapi rumah itu tetap utuh. Bayangkan, renungkan kalau kita ada di posisi yang seperti itu, Bapak Ibu. Renungkan betapa dahsyatnya Tuhan kita, betapa ajaibnya. Ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita cinta Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Ambil waktu masing-masing, ambil waktu berapa saat berdoa kepada, buat perjanjian dengan Tuhan sambil mengangkat tubuhnya Tuhan.
Firman Tuhan berkata, bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Makan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bukti kasih-Mu Bapa. Kami ada sebagaimana ada setiap keluarga kami. Kau pelihara kami, Kau jagai kami, Kau berikan kami kesehatan, sukacita, damai, sejahtera, kesehatan dan keuntungan. Tuhan, tolong kami Roh Kudus. Setiap kami mau berdamai dengan dirinya masing-masing. Kemudian itu mau saling mengasihi dan mencintai Tuhan. Suami, istri, orang tua dan anak. Berkat-Mu nyata Bapa untuk setiap rumah tangga di tempat ini. Teguhkan dengan darah perjanjian-Mu kepada kami Tuhan. Bukan kacauan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Minum dalam nama Yesus. Telah kulihat, bukti kasih. kami melihat bukti kasih-Mu Tuhan. Kau menderita, buktikan Gantikan setiap kami Tuhan. dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus Kau selamatkanku. Kau selamatkan setiap kami Tuhan. Kini ku hidup Kami menyenangkan. mau menyenangkan Kau Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Berikan sorai-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Hanya untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa tanpa Engkau. Ini adalah deklarasi kami Tuhan. Ini adalah sikap hati kami. Kami perlu Tuhan. Kami butuh Tuhan. Amin. Kami cinta Tuhan. Amin. Jika kami sampai hidup sampai dengan hari ini, itu karena anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih. Siapapun kami, Engkau tidak pernah memandang rendah kami. Kami tetap berharga di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Firman sudah disampaikan, biarlah hati kami boleh pulih bersama dengan Engkau. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau menyelidiki hati kami masing-masing.
kami persembahkan pada pagi hari ini. Dan kami percaya, kami imani, Tuhan Engkau berkenan akan puji-pujian kami. Engkau berkenan akan penyembahan kami. Firman-Mu tertulis Tuhan, jika nama Tuhan ditinggikan, maka Tuhan akan mengirim banyak jiwa. Amin. Terima kasih Bapa. Selama proses ini kami jalani, kami percaya satu hal, Engkau memperbesar kapasitas kami. Amin. Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, Engkau sudah mempersiapkan segala sesuatu yang begitu luar biasa untuk kami. Dan saatnya Tuhan, kami melangkah, kami berlari karena satu keyakinan. Kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus, kami lakukan perkara-perkara yang Haleluya. besar. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya, amin. Amin, amin, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan untuk kita semua, amin. Hati yang benar mempunyai fokus yang benar. Terima kasih Pastor Edi untuk membawakan firman Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan terus memperlebar kapasitas dalam pelayanannya bersama Ibu dan keluarga besar Kingdom Family of God. Haleluya. Terima kasih untuk ibadah online juga. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan warta digital YHS Church Bogor KFG. Shalom, selamat datang di YHS Church Bogor KFG. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga kerajaan Elohim. Jadwal kegiatan YHS Church Bogor KFG, pra-ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, Family Blessing, setiap hari Rabu pukul 19 sampai selesai, olahraga badminton Sabtu Minggu kedua dan keempat pukul 11, latihan musik setiap Sabtu pukul 14 sampai selesai. 3 pilar YHS Church. Pilar 1 nama Bapa di sorga adalah Yahweh. Pilar 2 Yesus adalah pusat pemberitaan Injil dari gereja YHS. Pilar 3 gereja YHS memberitakan Injil anugerah dan kebenaran. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, ujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Elohim, menjadi keluarga yang membawa damai, dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin, untuk melayani kerajaan Elohim. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Elohim, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Elohim, untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PSE di Tantono di nomor telepon 0811109799. Ibadah minggu depan tanggal 26 Januari 2025 akan dilayani oleh Pastor Trifosa Lili Eka Dewi. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian warta digital YHS Church Bogor KFG. Kita akan memberikan persembahan, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, dengan hati yang benar kami juga akan memberikan persembahan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ada 2 kantong kolekta yang akan kami berikan untuk persembahan umum dan persembahan khusus hanya untuk hormat bagi nama-Mu, memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarlah Kingdom Family of God menjadi bagian untuk memperlebar kerajaan Tuhan dari tempat ini, dari kota Bogor ini ya Bapa. Kau sucikan persembahan yang akan kami berikan Tuhan, tangan-tangannya sudah menyiapkan dengan penuh
cinta kasih Tuhan, Kau balas berlipat kali ganda apa yang kami berikan Tuhan Yesus, dengan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami akan memberikan persembahan dengan menurut keyakinan kami masing-masing. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan persembahan di sebelah kiri saya. Baik, kalau Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan, saya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya Kristen Edi Tantono. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Ku menyertai aku dan melindungi aku daripada para petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berkat Bapa Surgawi, dalam cintanya Yesus Kristus dan kuat Kristus memberkati setiap kita. Diberkatilah kita para imam, para lelaki. Diberkatilah berdiri kita, duduk kita, keluar kita, masuk kita. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Apapun yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa. Diberkati juga engkau para wanita, para istri. Diberkati adonanmu. Diberkati tiang-tiang doamu. Diberkati engkau mengerjakan segala pekerjaan rumah tanggamu. Diberkatilah engkau senantiasa. Karena dari rahimmu lahirlah anak-anak keturunan ilah. Yang menjadi sang pemenang, sang juara. Dan berkat Tuhan itu nyata. Maka anak-anak kita mungkin sejarah bagi bangsa ini. Dan menjadi berkat di antara bangsa-bangsa. Berkat Tuhan Yesus Kristus memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin.